Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Suryo Pamengkang Jagat yang saya cintai, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah, dan dilimpahi dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Gejala kesurupan jin pada manusia. Ada beberapa tanda atau gejala yang bisa digunakan sebagai petunjuk bahwa seseorang terkena gangguan jin. Ini adalah tanda-tanda yang tidak pasti. Terkadang berbeda-beda sesuai dengan keadaan, dan terkadang bertambah parah atau ringan pada keadaan yang lain. Adapun tanda-tanda gangguan jin adalah yang pertama, berpaling atau berlari menjauh yang ekstrim dari mendengar azan atau mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi tanda yang pertama, ketika seseorang yang kena gangguan jin ini mendengar azan atau mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, dia akan berpaling atau lari menjauh secara ekstrim, seolah-olah dia merasa ketakutan, seolah-olah dia merasa terancam keberadaannya. Bahkan mungkin dia merasa kepanasan karena mendengar bacaan azan atau bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Disimak baik-baik, ini tanda-tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tersebut pingsan, tidak sadar, kejang-kejang atau kesurupan, atau jatuh saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepadanya. Jadi yang kedua, dia akan pingsan, tidak sadarkan diri, kejang-kejang kesurupan, atau bahkan dia jatuh saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepadanya. Ini menjadi tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyaknya melihat hal-hal yang menakutkan. Jadi orang yang kena gangguan jin ini melihat sesuatu, mungkin suatu tempat, ini merasa ketakutan atau melihat sosok-sosok yang menakutkan. Karena mungkin orang yang terkena gangguan jin ini pandangannya bisa menembus alam yang tidak kasat mata, disebut juga alam gaib. Ini tanda-tanda yang ketiga. Jadi dia seringkali merasa ketakutan melihat hal-hal di sekitarnya. Kemudian yang keempat, orang yang kena gangguan jin cenderung dia menjadi penyendiri, suka menyendiri, suka menyepi, atau berperilaku aneh-aneh.
yang dulunya mungkin dia supel orangnya, suka bergaul, suka kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Kemudian ketika dia terkena gangguan jin, sosok pribadinya menjadi penyendiri, menyepi, atau berperilaku yang aneh-aneh. Ini menjadi tanda-tanda orang yang kena gangguan jin. Kemudian yang kelima, ini terkadang jin yang mengganggu pada orang tersebut bisa berbicara ketika dibacakan ayat suci Al-Quran kepadanya. Jadi ketika dibacakan ayat suci Al-Quran kepada orang tersebut atau orang yang terkena gangguan jin, ini jin yang berada di dalam tubuhnya ini bisa berinteraksi atau berbicara, karena mungkin dia merasa terganggu keberadaannya di dalam tubuh tersebut karena dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepadanya. Menjadi tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin. Sebelum seseorang terkena gangguan jin, biasanya ada ciri-ciri khusus dalam kesehariannya. Yang pertama, seringnya mimpi buruk. Orang yang kena sihir biasanya selalu mimpi buruk, dan mimpi buruk ini paling sering melihat binatang atau melihat kuburan, yang membuat orang tersebut ketakutan di dalam mimpinya, sehingga suatu saat sering mengigau dan membunyikan giginya, atau kadang-kadang menyerang seseorang yang berusaha membangunkannya. Dia menjadi orang yang gelisah, tidak bisa tidur setiap malam. Ini ciri-ciri khusus seseorang terkena gangguan jin. Yang kedua, sering bermimpi binatang. Di antaranya adalah binatang cicak, ular, dan anjing. Ini adalah merupakan binatang simbolnya setan. Jangan sampai kita keliru dalam mengartikan mimpi. Misalnya ketika orang bermimpi melihat ular, katanya akan menikah. Bisa juga terjadi itu. Tetapi yang di sini yang saya sampaikan ini adalah menjadi ciri orang yang kena gangguan jin. Jadi itu salah satu tanda-tandanya. Kadang-kadang diperlihatkan ular yang berwarna hitam. Jadi ular ini berusaha menakutinya dan juga melilit tubuhnya. Maka orang tersebut ini merupakan orang yang termasuk atau tergolong tanda-tanda seseorang ini diganggu oleh jin. Dengan bertujuan apa? Menakuti orang tersebut dalam rangka merusak prestasi orang tersebut.
itu menjadi ciri khusus sebelum seseorang terkena gangguan jin. Kemudian yang ketiga, susah tidur. Sering bermimpi, mimpi-mimpi yang menakutkan. Susah tidur karena was-was, ketakutan, dan seolah-olah kalau sendiri sering dihantui ketakutan, yang berarti ini ada gangguan jin dan harus diruqyah. Ini solusinya harus diruqyah. Sering pula adanya penyakit yang besar, semisal kanker dan was-was. Seringkali merasa ada penyakit yang tanpa sebab. Nah, ini merupakan ciri-ciri seseorang yang diganggu oleh jin. Kemudian yang keempat, orang yang diukir. Jadi orang yang diukir ini terindikasi terkena sihir. Adalah orang yang telah diukir-ukir badannya dengan istilah dirajah. Ukiran-ukiran tersebut dengan maksud supaya rumah tangganya biar langgeng, mungkin biar tambah berwibawa. Ini sesungguhnya rajah-rajah tersebut membuka celah jin untuk masuk di dalam tubuh manusia. Kemudian yang kelima, yaitu mentransfer aura. Termasuk orang yang pernah dimandikan air dengan transfer aura, memberikan kekuatan tenaga dalam. Yang ini semua adalah senjata-senjata syaitan. Berarti ini semua adalah bentuk daripada sihir. Maka bagi sedulur-sedulur Suryo Pamengkang Jagat, tidak perlu mengukir-ukir badan atau mentransfer aura biar bertujuan rumah tangganya langgeng, biar karirnya semakin sukses. Jadi semua itu sebuah kewibawaan. Orang sukses, rumah tangganya bisa langgeng, semuanya adalah sudah menjadi kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin rumah tangganya langgeng, maka harus menjadi rumah tangga antara suami dan istri saling mengerti, saling memahami, tahu posisi masing-masing. Kemudian jangan lupa tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi jika seseorang sudah terkena sihir, sudah diganggu jin, bahkan jin sudah masuk dalam tubuhnya, maka perlu diruqyah. Dan ruqyah ini bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dia mau mencabut atau mengambil penyakit itu dari tubuh manusia. Karena sesungguhnya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
kepada sedulur-sedulur Suryo Pamengkang Jagat, tetaplah beriman, jangan sampai iman ini terlepas dari hati kita. Selalu taat kepada Allah, beribadah, memohon petunjuk kepadanya. Mudah-mudahan kita diberi kehidupan yang damai, yang tentram, diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Demikian para sedulur Suryo Pamengkang Jagat, dari kami apabila ada salah, ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila yang saya sampaikan ada kemanfaatannya, semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.